kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pemasaran 2. Dan sebelumnya saya perkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, Puji Rahayu Ningsih, NIM 2019 028. Dan yang kedua, Delika Firana Ramadan, NIM 2019 154. Dan yang ketiga, Iqbal Rizky Gumelar, NIM 2019 345. Yang keempat, Aisyah Diana Regina Wulandari, NIM 2019 464. Dan yang terakhir, Sandi Agus Saputro, NIM 2019 625. Di sini kita akan melakukan meeting dengan judul rencana aktivitas penjualan area Pasuruan kuartal kedua PT Nestle Indonesia. Dan silakan untuk pemateri, silakan membacakan. Baik, pada meeting kali ini kita akan membahas mengenai rencana aktivitas penjualan produk perusahaan kita, yaitu perusahaan Nestle pada area Pasuruan kuartal kedua. Kali ini isu yang terdapat pada area Pasuruan adalah adanya penurunan penjualan produk olahan susu instan dan susu steril dari perusahaan kita sebesar 3,20% dari target awal, dikarenakan oleh masyarakat lebih berminat mengkonsumsi produk susu sapi perah segar. Nah, untuk mengantisipasi adanya penurunan drastis penjualan produk kita harus mempersiapkan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Di antaranya, kita harus mempersiapkan time management, territory management, dan selling skill method yang tepat untuk isu yang terjadi kali ini. Yang pertama, mengenai time management, hal yang harus kita lakukan terkait dengan time management adalah membuat pertemuan dengan calon konsumen untuk meminta persetujuan terkait produk yang kita tawarkan kepadanya. Kemudian membuat meeting dengan konsumen pabrik industri di sekitar Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan sampel alasan mengapa konsumen tersebut lebih memilih produk dari industri yang mereka pilih. Selanjutnya, menganalisis tren bisnis di wilayah Kabupaten Rembang karena pada wilayah tersebut merupakan kawasan padat industri yang terbiasa dengan beratnya tren pasar. Selanjutnya, menelpon konsumen minimarket dan toko retail untuk memastikan bagaimana keadaan penjualan produk kita di toko tersebut, sehingga kita dapat memperkirakan jumlah produk yang akan diberikan pada toko tersebut. Baik, dari time management yang telah disampaikan, selanjutnya kami akan membagi prioritas pekerjaan harian menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada prioritas pekerjaan penting mendesak. Yang kedua, ada prioritas pekerjaan harian penting tidak mendesak. Yang ketiga, ada prioritas pekerjaan harian tidak penting mendesak. Dan yang terakhir, ada prioritas pekerjaan harian tidak penting tidak mendesak. Prioritas pekerjaan harian penting mendesak yaitu terdiri dari meeting dengan konsumen pabrik industri di sekitar Kabupaten Pasuruan, dan kemudian menganalisis tren bisnis di wilayah Kabupaten Rembang, dan yang terakhir menelpon konsumen minimarket dan toko retail. Kemudian prioritas pekerjaan harian penting tidak mendesak terdiri dari meeting dengan calon konsumen, dan yang terakhir ada membuat daftar konsumen database. Kemudian ada prioritas pekerjaan harian tidak penting mendesak terdiri dari meeting dengan para partner, supplier, dan baku pabrik, dan yang terakhir prioritas pekerjaan harian tidak penting tidak mendesak terdiri dari supervise pemeliharaan perusahaan. Prioritas pekerjaan harian yang telah kami sampaikan, kemudian kami berencana menetapkan wilayah territory management yang berada di lingkup Jawa Timur dan menetapkan 5 titik wilayah territory yang potensial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Kecamatan Ngoro, yang kedua ada Kecamatan Pungging, yang ketiga ada Kecamatan Mojosari, yang keempat ada di Kabupaten Mojokerto, dan yang kelima ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dimulai dari area Ngoro sebagai K1, Kecamatan Ngoro, terus langsung ke K2, Kecamatan Pungging, K3, Kecamatan Mojosari, terus langsung ke K4, Kabupaten Mojokerto, dan langsung ke K5, Kabupaten Sidoarjo. Ini biar efektif gitu kan? Ya, kira-kira seperti itu.
Dari teritori manajemen yang telah disampaikan, rencana visitasi pelanggan prioritas selama 1 minggu sebagai berikut. Area Kecamatan Ngoro K1 dengan pelanggan potensial nama Ibu Desi Pujiastuti tanggal 23 April 2021, alamat Desa Candiarjo, Kecamatan Ngoro, dengan produk susu Denko Gratista dan susu Denko Gratista. Rencana aktivitas: 1. Membuat janji melalui telepon. 2. Visit ke calon konsumen. 3. Penjelasan harga dan pembelian sampel. 4. Penjualan produk dan kemitraan. Kecamatan Pungging K2. Pelanggan potensial dengan nama Bapak Agung Kuncoro tanggal 24 April 2021, alamat Desa Bolong Masin, Kecamatan Pungging, dengan produk yang ditawarkan yaitu susu Denko Actigo dan susu Denko Cortigo. Rencana aktivitas sebagai berikut: 1. Membuat janji melalui telepon. 2. Visit ke calon konsumen. 3. Penjelasan harga dan pemberian sampel. 4. Penjualan produk dan kemitraan. Selanjutnya Kecamatan Mojosari K3. Pelanggan potensial dengan nama Ibu Fitriani tanggal 25 April 2021, alamat Desa Kauman, Kecamatan Mojosari. Produk yang ditawarkan yaitu susu Milo, susu Denko Nutrigol. Rencana aktivitas: 1. Membuat janji melalui telepon. 2. Visit ke calon konsumen. 3. Penjelasan harga dan pemberian sampel. 4. Penjualan produk dan kemitraan. Selanjutnya Kabupaten Mojokerto dengan nama Bapak Rio Chandra tanggal 26 April 2021, alamat Sidomulyo, Kabupaten Mojokerto, dengan produk susu Bear Brand dan susu Lactobro. Rencana aktivitas: 1. Membuat janji melalui telepon. 2. Visit ke calon konsumen. 3. Penjelasan harga dan pemberian sampel. 4. Penjualan produk dan kemitraan. Selanjutnya Kabupaten Sidoarjo dengan nama Ibu Santi Tresnowati tanggal 27 April 2021, alamat Candi Kabupaten Sidoarjo, dengan produk susu Carnation dan susu Nutrisunia. Rencana aktivitas: 1. Membuat janji melalui telepon. 2. Visit ke calon konsumen. 3. Penjelasan harga dan pemberian sampel. 4. Penjualan produk dan kemitraan. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai selling skills. Di selling skill itu kan ada dua, prospecting dan approaching. Di sini saya akan bahas dulu terlebih dahulu mengenai teknik prospecting. Berdasarkan data yang ada, kita memiliki beberapa pelanggan loyal yang berpotensi menjadikan produk susu instan perusahaan kita sebagai referensi pada pelanggan baru. Pengumpulan data calon customer ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik. Yang pertama itu teknik referral prospecting. Di sini saya akan membahas mengenai teknik referral prospecting. Yang pertama itu tahapannya ada isolation, itu memfokuskan pelanggan baru melalui referensi pelanggan yang luas membeli produk susu instan perusahaan kita. Yang kedua selanjutnya yaitu confirmation, atau mengetahui profil pelanggan referensi dan tahu kapan kita akan menghubungi pelanggan tersebut. Yang selanjutnya yaitu qualification, yaitu mendapatkan informasi kesesuaian kualifikasi pelanggan referensi mengenai pembelian produk tersebut. Selanjutnya asking permission, yaitu menanyakan bagaimana kita dapat menghubungi pelanggan referensi tersebut. Selanjutnya yaitu asking help. Asking help ini yaitu meminta pertolongan untuk menghubungi pelanggan referensi melalui teman dekat atau keluarga pelanggan yang mereferensikan orang tersebut. Selanjutnya getting information. Getting information ini kita minta izin untuk menggunakan nama pelanggan yang mereferensikan calon pelanggan baru untuk menghubunginya. Selanjutnya, teknik non-referral prospecting
each cycle, yaitu situasi di mana seorang pelanggan akan membeli produk yang sama kembali setelah menggunakan beberapa produk. Yang kedua, orphan deduction, yaitu menghandle pelanggan dari rekan kerja kita yang telah resign dari tempat kerja. Yang ketiga, claim staking, yaitu ikut bergabung dalam organisasi atau grup tertentu yang di dalamnya terdapat potensi pelanggan yang akan membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita. Yang keempat, local newspaper, yaitu memanfaatkan koran sebagai cara menempatkan informasi mengenai produk yang dihasilkan agar para pembaca tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kelima, swag meet, yaitu membuat tim yang berisikan tenaga penjual pelengkap dari tenaga penjual di perusahaan kita. Setelah itu mengadakan pertemuan yang berisikan pertukaran informasi mengenai prospek pelanggan. Baik, teknik semisal yang selanjutnya adalah approaching. Ada beberapa hal yang perlu ditetapkan sebelum melakukan teknik approaching. Yang pertama ada momen. Untuk mendapatkan informasi pelanggan sasaran mengenai pekerjaan mereka, agar kita sebagai sales marketing dapat menghubungi pelanggan sasaran tersebut pada waktu yang tepat, sehingga pendekatan konsumen untuk menawarkan produk kita dapat diterima dengan baik. Yang kedua ada media, yaitu setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai pelanggan sasaran, kita sebagai sales marketing dapat menghubungi mereka menggunakan dua cara, yakni cara pertama melalui call dengan menghubungi pelanggan sasaran melalui telepon untuk menawarkan produk perusahaan kita langsung melalui telepon atau membuat janji terlebih dahulu pada pelanggan sasaran untuk bertemu tatap muka dalam menawarkan produk dari perusahaan kita. Cara kedua ada visit dengan cara mendatangi pelanggan sasaran secara langsung apabila pelanggan tersebut sulit dihubungi melalui telepon. Kemudian ada cara yang ketiga ada remote, yaitu mengenali keadaan mood dari pelanggan sasaran terlebih dahulu saat kita sebagai sales marketing pertama kali menghubungi pelanggan sasaran tersebut melalui telepon dari respon mereka. Jika respon baik, dapat langsung membahas mengenai produk atau membuat janji bertemu dengan sasaran produk tersebut. Jika buruk, sebaiknya kita untuk membahas mengenai produk atau membuat janji bertemu dengan pelanggan sasaran tersebut. Ada tahapan pada teknik approaching. 1. Introduction. Memperkenalkan produk susu instan dari perusahaan Nestle dapat melalui 3 cara. 1. Telepon, yaitu menghubungi pelanggan sasaran dengan ramah dan rileks, menanyakan apakah pelanggan sasaran tersebut sedang terburu-buru atau tidak. Kemudian menginformasikan dari mana kita mendapatkan nomor pelanggan sasaran tersebut. Selanjutnya, jika kondisi pelanggan sasaran tidak dalam keadaan yang baik atau mood yang buruk, maka dapat dilanjutkan kembali di lain waktu. 2. Visit, yaitu mendatangi pelanggan sasaran secara langsung dengan pakaian rapi dan etika yang baik, kemudian memperkenalkan produk kita pada pelanggan tersebut, ditambah dengan pemberian kartu nama atau kontak yang dapat dihubungi. 3. Sosial media, yaitu membuat akun sosial media yang berisi informasi produk yang dihasilkan dari perusahaan Nestle, dan akun tersebut disertai juga dengan promosi dan image yang menarik agar pelanggan sasaran dapat tertarik. 2. Word of, yaitu membangun hubungan personal yang terbuka dengan pelanggan sasaran sekaligus menilai kepribadian dari pelanggan sasaran tersebut dengan cara menentukan topik pembicaraan yang disenangi oleh pelanggan sasaran, bersikap terbuka dan profesional, menciptakan suasana yang rileks dan santai dengan pelanggan sasaran, dan kemudian membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sasaran tersebut. 3. Starting the purpose, yaitu menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan kita dengan baik dan sopan pada pelanggan sasaran agar pelanggan tersebut tidak curiga dan mau menerima kita dengan baik. Dari penjelasan teknik selling skill tersebut, kita dapat melakukan pembagian tugas di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, area K1 Kecamatan Nyorong. Kegiatan visitasi akan dilakukan oleh Puji Rahayu Ningsih dengan teknik referral prospecting. Medianya
approaching untuk pertama kali menghubungi Ibu Desi Pujiastuti menggunakan via telepon dan melakukan visiting ke rumahnya setelah membuat janji sebelumnya. Yang kedua, area kedua, Kecamatan Unggin, kegiatan visitasi akan dilakukan oleh Jerika Bilangan Ramada dengan teknik referral prospecting, media approaching untuk pertama kali menghubungi Bapak Agung Kuncoro menggunakan via telepon dan melakukan visiting ke rumahnya setelah membuat janji sebelumnya. Yang ketiga, area ketiga, Kecamatan Mojosari, kegiatan visiting akan dilakukan oleh Iqbal di Gumelar dengan teknik referral prospecting, media approaching untuk pertama kali menghubungi Ibu Fitriani menggunakan via telepon dan melakukan visiting ke rumahnya setelah membuat janji sebelumnya. Area keempat, Kabupaten Mojokerto, kegiatan visiting akan dilakukan oleh Aisyah Diana Regina Wulandari dengan teknik non-referral prospecting, orphan, adoption. Wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat banyak pelanggan dari sales terdahulu yang telah resign dari perusahaan Nestle sebelumnya dan ini diteruskan oleh sales lainnya. Salah satunya pelanggannya adalah Bapak Rio Chandra. Media approaching yang digunakan adalah menghubungi Bapak Rio Chandra melalui telepon bahwa terdapat sales baru yang menggantikan sales sebelumnya setelah itu membuat janji visiting dengan beliau. Yang kelima, area kelima, dengan Kabupaten Sidoarjo, kegiatan visiting akan dilakukan oleh Sandiaga Saputra dengan teknik non-referral prospecting cycle. Wilayah Kabupaten Sidoarjo terdapat banyak potensi pelanggan lama yang berpeluang untuk membeli produk susu instan dari perusahaan Nestle kembali. Salah satunya adalah Ibu Santi Tresnowati. Media approaching yang digunakan adalah menghubungi Ibu Santi Tresnowati melalui telepon bahwa terdapat sales baru yang menggantikan sales sebelumnya. Setelah itu membuat janji visiting dengan beliau. Demikian meeting dari kelompok kami. Jika ada tutur yang tidak berkenan, mohon maaf. Bila kami berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.